Ya, jadi itu hal yang wajar selagi cemburu itu bisa dibatasi. Jangan buta. Betul. Tapi kalau begitu panasnya api cemburu ya damkar ada kan. Masa kita beneran nelpon damkar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Curhat bareng Ustadz. Kali ini Ustadz yang terus menemani saya, dengan bangga saya memperkenalkan kembali Ustadz Dery Sulaiman. Masya Allah. Ya, kita di sini cuma berdua saja. Saya ada saya di sini. Ada saya. Yusuf Fahriza. Assalamualaikum. Masih bisa ya? Ya. Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz? 1 tahun berlalu 1 ya. tahun, alhamdulillah berlalu. Waktu berlari cepat. Tapi luar biasa ya, katanya ada yang dapat barakat dari acara ini ya. Tadi ya di belakang ada cerita ya. Iya. Siapa ya tadi ya? Saya. Oh, saya. Ada apa tuh? Alhamdulillah kemarin kan menjadi co-host juga di sini. Terus Ustadz Dery menyampaikan waktu itu, saya ingat banget, kalau kamu punya kemauan ceritakan ke orang. Siapa tahu orang yang mendengarkan, ada sekian penonton yang mendengarkan, itu mengamini ceritamu. Betul. Nah, saya punya mimpi tahun kemarin tuh Kang Ustadz, untuk bisa berangkat umroh, walaupun sejujurnya waktu itu ya belum ada biayanya. Tapi saya ceritakan saja di beberapa podcast. Wallahu alam, akhirnya ada yang menjembatani, ada yang memfasilitasi untuk akhirnya Desember kemarin bisa berangkat umroh. Alhamdulillah. Curhat Mabrur, Masya Allah. Alhamdulillah. Kita semua insya Allah dapat fadilah, dapat pahala. Amin. Termasuk yang kerja semua dapat. Amin ya Allah. Oke, kali ini pemadam kebakaran tuh ternyata bukan saja memadamkan api, tapi memadamkan yang lain, yang seru, yang menarik, yang pengen ketawa, tapi oke juga sih. Kita lihat ya beritanya nih. Ini lo aja, Real, yang baca ini. Ini ada berita dari salah satu artikel di internet. Ini aksi damkar padamkan api cemburu pasutri di Lebak, Banten. Masalah langsung selesai. Waduh, ini nggak cuma memadamkan api yang kebakaran aja, ternyata tapi api cemburu pun bisa dipadamkan, Masya Allah. Gitu. Jadi kan kita di sini kan udah menikah. Iya. Alhamdulillah kita udah menikah. Terus kira-kira sebenarnya apa sih yang bikin cemburu kepada kita pasangan masing-masing itu di dalam pernikahan? Dari ya udah, tapi sebentar. Sebelum cemburu-cemburuan, sebelum bercerita. Saya mau minum dulu. Oh iya. Bisa. Gajah dulu. Ini benar-benar kopi itu ya? Iya dong. Iya. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Oke. Ya, jadi apa namanya? Apa sih kira-kira yang bikin cemburu? Cemburu, wanita itu kok perempuan itu pencemburu. Ternyata dalam hadis Rasulullah SAW itu, Nabi pernah bersabda, kurang lebih itu maknanya, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan cemburu atas wanita sebagaimana Allah mewajibkan jihad atas laki-laki. Allah mewajibkan cemburu atas wanita. Nah, seperti laki-laki diwajibkan atas jihad. Jadi perempuan itu macam pencemburu memang. Bahkan dalam satu hadis lagi, seandainya urusan perceraian itu diserahkan kepada wanita, niscaya mereka akan menceraikan suaminya 50 kali sehari. Ya. Untung kalau diserahkan kepada wanita. Ya, untung diserahkan ke kita laki-laki. Nah, karena laki-laki memang, maaf ya, dalam urusan rumah tangga itu kita tuh lebih menggunakan logika, sementara perempuan perasaan. Nah, jadi dia nggak mau suaminya itu diambil orang. Dan laki-laki ya, yang tidak ada cemburu nih, kan itu perempuan kan. Laki-laki yang tidak cemburu itu namanya dayus. Itu diharamkan mencium bau surga. Jadi cemburu ini sebetulnya harus ada, tapi yang dilarang itu, yang dicela itu cemburu yang berlebihan, cemburu buta. Ya, dan itu biasanya kan hinggap ke kaum wanita, ke istri. Kalau laki-laki kadang-kadang offside dia, bablas gitu loh. Bahkan ada yang bangga istrinya ditemani temannya. Oh, istriku supel. Kalau aku nggak ada di rumah, temanku nemanin di rumah. Kalau kemana-mana temanku nyetirin. Itu namanya goblok, bodoh kan. Ya, dan orang-orang kayak gitu nggak mungkin masuk surga nanti tuh. Ya, dayus, dia tidak ada rasa cemburu kepada
istrinya. Bahkan ada juga laki-laki itu yang dia posting foto seksi istrinya di sosmednya dia. Nah, dia nggak cemburu kepada laki-laki ajnabi yang memandang tubuh istrinya. Jadi cemburu ini sebetulnya ada fadilahnya, ada pahalanya bagi laki-laki ya. Tapi kalau perempuan cemburu berlebihan, nah tentu itu ada ancamannya juga, ada mudarat juga. Apalagi sampai ke tajasus, mencari-cari aib, bahkan sampai ke slander, fitnah. Ya, kita pulang telat kan, dia pikir, oh jangan-jangan buka cabang, jangan kita benar kan lagi soal buka cabang pada. bakso ya. Ya, siapa tahu, Masya Allah, bukan siapa cabang. tahu. Tapi apakah cemburu itu merupakan fitrahnya perempuan? Fitrah perempuan. Itu perempuan pasti cemburu. Maka meskipun Ibunda Khadijah radhiyallahu anha al-kubra sudah wafat, itu Ibunda Aisyah masih cemburu. Masih cemburu, bahkan ya itulah. Padahal udah nggak ada orangnya. Iya. Ya, karena Rasulullah saking cintanya sama Ibunda Khadijah, kadang-kadang salah panggil nama. Saking nggak bisa move on dari cinta pertama itu. Nah, jadi bahkan ketika Rasulullah SAW sudah menjalani kehidupan poligami pun, ya setelah wafatnya Ibunda Khadijah. Jadi Rasulullah itu monogami sampai 25 tahun, dari umur 25 sampai wafatnya Ibunda Khadijah. Nah, itu Rasulullah satu istrinya. Tapi setelah Ibunda Khadijah wafat, Allah Ta'ala memerintahkan Rasulullah untuk menikahi beberapa orang wanita dengan alasan berbagai macam dalil ya, alasan untuk dakwah, untuk menjaga agama. Bahkan istri-istri Nabi pun cemburu. Jadi wajar kalau istri kita cemburu kalau ada orang-orang yang foto dekat-dekat sama kita. Terus kemudian dia tahu suami itu public figure, suaminya artis kan. Tapi lu jauh-jauh dikit dong gitu. Nah, jadi itu hal yang wajar selagi cemburu itu bisa dibatasi. Jangan buta. Betul. Tapi kalau begitu panasnya api cemburu ya damkar ada kan. Masa kita beneran nelpon damkar, saya cemburu ini. Ini api padamin saya dong. Menyala-nyalain. Jadi sebetulnya pertanyaan pertama ini yang tadi, apakah cemburu itu di dalam agama Islam dikonotasikan sebagai sesuatu yang negatif? Tidak juga. Kan udah dijawab tuh Ustaz, betul? Nah, betul. Tapi apakah ada batasan tersendiri Ustaz ketika kita cemburu yang sampai di luar batas wajarnya itu, apakah ada gitu? Ya, ada orang cemburu buta itu ada berlebihan. Sehingga rumah tangganya bukan jadi nggak kayak neraka rumah tangganya. Ya, kan api. Kan dia bilang sampai undang damkar itu berarti kan api. Memang api cemburu, panas itu. Dan itu perempuan kalau terus menyimpan amarah itu, kecemburuan dalam hati itu lama-lama bisa sakit. Dia bisa stroke, bisa ini, bisa berefek ke kesehatannya dia. Maka nasihat saya kepada semua yang menonton yang menonton curhat ya, apalagi khususnya untuk ibu-ibu, cemburulah sewajarnya. Yang diwajibkan untuk cemburu itu suamimu, bukan kamu. Ya, perempuan itu sewajar aja boleh cemburu. Nah, tapi kalau sampai suuzon, itu bahaya itu, sangka buruk, hal-hal yang enggak masuk akal. Kadang-kadang gara-gara mimpi, dia mimpi suaminya jalan orang, dia harus cemburu. Kemudian itu ada tuh konten tuh ya. Suaminya ini minta maaf karena dalam mimpi saya itu. Ada kan seorang istri. Ini bukan istri saya, ini saya cerita teman saya aja. Teman. Ada istri yang dia mimpi suaminya ini selingkuh. Besoknya, keesokan paginya istrinya ini komplain. Aku mimpi kamu itu selingkuh tadi malam. Kamu nggak minta maaf atas itu. Nah, itu udah termasuk berlebihan tuh. Itu berlebihan. Itu yang kita bilang tadi. Ya, perempuan emang bengkok kan. Kata Rasulullah tercipta dari tulang rusuk. Jadi nggak bisa diluruskan juga itu. Diluruskan berarti mematahkan. Berarti kamu menceraikan istrimu. Jadi nikmati aja, dicemburuin itu kita alhamdulillah ya, maksudnya berarti kita kan sesuatu kan. Iya. Dia memandang kita ini diminati banyak orang. Asik. Gitu. Aku sih bangga sih. Dibangga. Dan lu menginginkan istri lu selalu mimpi seperti itu. Kamu bangga ya. Berarti aku menarik ya dengan kamu. Oke. Nah, kalau cemburu terhadap ibadahnya pasangan itu baik ya. Iya. Sangat baik ya. Ada iri itu yang dianjurkan, gibtah namanya. Gibtah itu. Jadi kita itu cemburu melihat orang yang bacaan Qurannya bagus, sedekahnya banyak, sholat malamnya panjang gitu. Nah, jadi mencemburi orang dalam hal ibadah, dalam agama itu justru diperintah, disuruh. Kita nggak boleh cemburu sama orang iri lah, masalah hasad, ini penyakit hati sebetulnya. Nah, tapi kalau
kalau dalam rumah tangga semua ada batasannya. Ya, ternyata ada satu cerita saya dengar kemarin, kenapa Rasulullah SAW itu tidak bisa move on dari Ibunda Khadijah. Karena Ummahatul Mukminin Khadijah itu begitu trust, dia percaya ke Rasulullah SAW, sehingga kalau Nabi pulang ke rumah selalu beliau membukakan pintu, dan tak pernah Ibunda Khadijah itu bertanya dari mana. Dari mana, sama siapa, ngapain Ngapain itu aja. pertanyaan-pertanyaan sebetulnya ya kalau para istri tahu itu tidak menyenangkan hati suamimu, ya. Jadi banyak laki-laki ini takut pulang ke rumah gara-gara ada interogasi itu. Nah, dan saya sering bilang sama jamaah di pengajian kan, ibu-ibu mau nggak punya suami yang tidak pernah berbohong, tidak pandai berbohong, yang tidak mau berbohong? Mau semua. Gimana caranya biar suamimu tidak berdusta? Jangan bertanya. Apalagi banyak bertanya, jadi banyak bohongnya. Nah, jadi kalau istri ini tidak bertanya, kecuali dia tunggu suami yang menjelaskan, aman hidupnya. Apalagi sampai kepo memeriksa handphone. Tadinya dia lagi bahagia-bahagia, gara-gara dia buka handphone jadi cemburu. Begitu. Jadi para istri ya, jaga suamimu. Mencari suami itu mudah, tapi menjaga suamimu jangan sampai jadi suami orang itu yang susah. Nah ini bagus banget untuk dipotong, nanti tolong tim dipotong ya. Saya minta mentahannya nanti. Kalau perlu di take. Kalau perlu retake lagi dengan audio yang lebih jernih. Oke. Tad, ini kan sebuah kisah klasik ya. Mertua cemburu sama menantunya. Banyak Gimana? itu. Dan itulah penyebab terbesar terjadinya perceraian. Sebetulnya rusaknya rumah tangga itu bukan maksudnya perempuan ketiga dari wanita yang cantik, seksi orang lain. Nah, itu biasanya perempuan kalau istri ya, kalau suami digodain cewek cantik, dia bukannya melepaskan suaminya, dia dirangkul suaminya. Ya. Tapi ketika mertua ikut campur, Pelik. Makanya para mertua ya kalau sudah nikah anakmu ikhlaskan, karena menantumu itu sama dengan anak kandungmu, mertuamu itu wahai para menantu sama dengan ibu kandungmu. Tidak ada alasan cemburu kepada menantu, cemburu kepada mertua kan aneh. Iya. Dari kecil aku gedein tuh, aku kuliahin, dapat duit kasih ke lu. Waduh. Apalagi istri yang cemburu kepada mertuanya. Menantu cemburu kepada mertuanya, itu nggak boleh, itu haram. Haram? Nggak boleh lah, Haram mau cemburu, ngapain cemburu kepada mertua, ibumu. Mestinya istri ini mengingatkan suaminya, kamu jangan lupakan ibumu, supaya nanti kalau kamu punya anak laki-laki menikah, anak pun menantu pun perlakukan kamu seperti itu. Ya. Ya, jadi jangan sampai ada niat memisahkan rumah tangga. Nah, tapi ini kadang-kadang ya, maaf ya, banyak para perempuan ini dia tak sadar telah merusak hubungan suaminya dengan ibu kandungnya. Nah, gara-gara apa? Suka menjelek-jelekkan suaminya. Jadi ketika seorang perempuan ini suka menceritakan aib suaminya kepada keluarganya, itu dia tanpa sadar telah mengajarkan keluarganya untuk membenci suaminya. Seorang ibu yang menghina, melecehkan suaminya di depan anak-anaknya, itu ibu itulah yang mengajarkan anak-anaknya untuk menghina suaminya, ayahnya, gitu loh. Jadi banyak etika-etika rumah tangga ini ya, kalau dia mau ribut, mau berantem, jangan sampai ada satu orang manusia pun yang tahu. Berdua aja di kamar, jangan teriak-teriak, jangan dengar anakmu. Nanti kalau ada tamu datang, udah rangkulan lagi, pelukan lagi, seperti itu. Nah, kalau tamu pergi, udah ribut lagi. Semua boleh. Dalam Islam tuh bermujadalah, berdebat di rumah tangga itu bukan dilarang, boleh. Yang nggak boleh itu menggunakan kekerasan fisik. Ya. Kalau memukul untuk mendidik itu bukan melukai, bukan menyakiti, boleh. Kita mukul anak itu juga boleh kan, tapi bukan membunuh dia kan. Memukulnya untuk mendidik dia biar dia jadi anak yang hebat, yang kuat. Jadi begitu Kang. Jadi cemburu di rumah tangga ini memang sebuah keniscayaan yang tidak mungkin dihindari. Ya. Gimana kita laki-laki nggak cemburu istri kita tiba-tiba dirangkul orang, tiba-tiba dimention orang, tiba-tiba dirayu-rayu orang. Ya, maka laki-laki yang tidak ada rasa cemburu kepada istrinya dayus diharamkan mencium bau surga. Tapi wanita yang cemburu berlebihan kepada suaminya itu pun tidak boleh. Itu berlebihan, itu malah jadi mudarat itu dia. Nah, Tad, sekarang bagaimana Tad, komunikasi, kan cemburu tuh boleh bahkan tadi kan ya, supaya komunikasinya tuh yang paling baik tuh apa tuh? Cemburu yang bagaimana tuh di rumah tangga tuh? Iyalah, kita sebetulnya laki-laki ini ya dengan perempuan jangan suka berdebat.
karena sampai kiamat nggak akan menang kita. Betul. Ya sudah. Lu kayaknya kalau ngomong betulnya tuh kayak dalam hati Curhat banget. Saya itu. mewakili penonton curhat. Curhat banget dulu Iya. kayaknya. Jadi kalau Ini saya, beneran konten curhat ini. ya betul curhat. Kalau saya Kang, kalau saya itu salah ya. Jadi ada satu kalimat sederhana nih buat semua penonton curhat ya. Apa tuh? Kalau suamimu marah, kalau istrimu marah kepadamu, dia ngomel-ngomel ya. Ibaratkan nih petir menyambar nih, kalian nggak usah ikut teriak. Kalau ada petir menyambar, kita nggak usah ikut teriak. Karena petir itu pasti akan berhenti pada waktunya. Nggak mungkin 24 jam, nggak mungkin. Sebentar petir itu ya. Nah, ketika petir selesai menyambar, nah, kita bersyukur kepada Allah dan tenang kan. Nah, kemudian ada satu Baru kalimat. teriak. Jangan teriak, jangan teriak. Kalau petir datang, kita nggak usah ayam nggak usah. Begitu selesai ya nggak usah ayam. Udah telat. Jadi Ketika selesai, bilang betul yang kalau manggil istri sayang, betul kamu sayang. Semua yang kamu sampaikan itu benar. Abang yang salah, minta maaf. Begitu selesai urusan. itu tuh Sri. Coba ya, tulis di kolom komentar. Betul sayang, abang yang salah, abang minta maaf. Tuh tulis. Tar di ini dah, Ya, di ada. tapi ada template-nya lah ya. Ada template-nya sambil ada stikernya Ustadz Dery Sulaiman di sini. Baik. Abang yang salah. Ini ada stiker WA itu. Kita bikin package ya. Package curhat stiker. Karena kalau dilawan sampai kiamat nggak selesai. Ya. Terus perempuan ini jangankan ya, beginilah. Jangankan kalah ya, Draw pun tak mau. Makhluk unik kalau dia hidupkan sen kiri dia belok kanan, itu nggak bisa dikritik. Polisi pun nggak bisa tangkap. Ya. Polisi tilang nih perempuan, dia omelin tuh polisi itu. Ya, benar. Nah, itulah hanya wanita yang bisa buat itu. Nah, kenapa hikmahnya di Idul Adha itu yang dikorbankan kambing jantan, bukan kambing betina? Karena kambing betina jangankan dikorbankan, disalahkan pun tak mau. Nah, itulah. Paham ya? Masuk akal. Potong buat TikTok. Buat Idul Adha. Ini stoknya Oh, sampai dengan Idul Adha. 3 bulan kemudian masih update. La ilaha Ya, illallah. Bapak. Ya. Ada cerita Nabi Muhammad SAW cemburu nggak? Yang istilahnya menjadi sebuah cerita yang diceritakan terus. Cemburu yang dalam artian yang baik ya maksudnya. Riwayat. Ya, riwayat nggak? Ya jelas lah, Rasulullah SAW itu pernah menegur istrinya ketika berjalan terlalu keras. Berjalan kan dulu ada tabir kan. Nah, jadi kan rata-rata orang-orang Arab itu kan ada gelang kakinya. Ya, cering gitu ya. Nah, itu pun dikatakan hati-hati. Nah, pernah satu ketika Ibunda Aisyah datang, Rasulullah bersama sahabat yang buta, Abdullah ibnu Maktum, buta kan. Ibunda Aisyah bukalah nikabnya, cadarnya kan. Nah, kata Rasulullah pakai. Maksudnya dia kan buta ya Rasulullah, dia nggak lihat aku. Kata Nabi, tapi kamu lihat dia nggak? Iya. Jadi Rasulullah SAW itu begitu menjaga marwah istrinya, begitu menjaga kemuliaan istrinya. Jadi sehingga Nabi tidak mau ada orang melihat istrinya. Jadi kalau Nabi SAW dulu berjalan, maaf ya ini masalah niqabnya, orang yang Indonesia Barat mungkin tidak umum, tidak paham. Nah, kenapa istriku berniqab ya? Dulu kalau Rasulullah SAW berjalan dengan wanita berniqab, itu pasti istrinya. Nah, Nabi berjalan dengan istrinya. Tapi kalau berjalan dengan hamba sahaya, ada orang lain ya, ataupun wanita yang tidak merdeka, nah itu biasanya itu tidak pakai niqab, tidak pakai wajah terbuka. Iya. Nah, jadi ataupun ya istri-istrinya sahabat itu dulu seperti itu. Ya. Apalagi wanita itu wajahnya cantik banget. Ya. Nah, maka hukum menutup wajah itu jadi wajib. Maaf ya, dulu Nabi Yusuf itu bukan perempuan, jelas laki-laki kan, tapi wajahnya terlalu tampan. Maka kalau Nabi Yusuf AS pergi ke pasar, keluar rumah, dia selalu pakai cadar. Wajahnya mungkin dia sebegini. Jadi tidak ada orang lihat wajahnya. Ya. Jadi ketika Ibunda Zulaikha jatuh cinta ke Nabi Yusuf, dia diketawakan sama teman-temannya. Kenapa kamu jatuh cinta sama pembantumu? Dia bilang, kalau kalian tidak mengenal siapa Yusuf. Dipanggillah Nabi Yusuf alaihissalam di depan perempuan-perempuan Mesir itu, disuruh buka cadarnya. Pas dibuka kayak gini. Cengs. Makanya aku sering begini. Pas dibuka, Gigi lepas semua. Gitu Kang. Jadi kenapa itu ditutup aja? Itu karena cemburu itu juga, biar nggak dilihat orang, biar nggak diambil orang, digodain orang. Iya.
Tapi yang pas-pasan wajahnya nggak usah lah dicadarin. Nggak usah. Kita sadar diri aja. Makanya kita nggak dicadar ya. Iya. Kalau perlu dibuka. Dan kalau menasehati pasangan kita yang cemburunya tuh apa ya? Posesif. Berlebihan ya, posesif berlebihan itu gimana? Jika Yang paling ku baik. mati, Nah, itu. Itu naif, posesif tapi naif. kau juga. Tapi ini ya memang cinta yang berlebihan. Alih-alihkannya sebenarnya dakwah memang. Kasih tahu sama dia bahwasanya tidak ada yang boleh kamu cintai melebihi cintamu kepada Allah dan Rasulnya. Seru nih, seru. Tapi abang mau minum dulu boleh dong, kopi curug aja. Ausnya abang nih ya. Bismillah. Oke. Ya Pak. Ini pertanyaan lewat video nih. Halo Kang Arman, gini Kang, saya mau nanya, istri saya mulai curiga nih Kang kalau misalkan saya sering pulang telat. Nah, gimana caranya ngeyakinin istri saya supaya gak overthinking Kang? Thank you Kang. Istri saya katanya mulai curiga tiap saya pulang telat karena kerja. Gimana cara ngeyakinin dia biar nggak overthinking? Iya. Sebetulnya istri itu dia punya firasat. Firasat. Biasanya kecurigaan itu datang pasti ada penyebabnya. Yap. Nah, maka kalau memang kamu rasa kamu itu tidak berbuat seperti yang disangkakan, yakinkan dia. Jelaskan. Itu yang kamu tengok kemarin, foto tuh yang aku bonceng itu ada orang kecelakaan, kita aku antar pulang. Itu bukan siapa-siapa. Nah, kadang-kadang ya karena tidak ada tabayun, suuzon, itu bahaya itu. Syaitan ikut ambil bagian tuh. Pasti. Nah, sangka buruk, jangan-jangan nih suamimu telat pulang, jangan-jangan buka cabang. nih. Jangan-jangan dia nikah lagi nih, jangan-jangan dia Soft selingkuh opening baru nih. nih gitu. Nah, jadi untuk meyakinkan ya buktikan kalau nggak ada. Tapi saya rasa ya kalau orang baik ya istri tahu dia baik. Tapi kalau orang yang sudah kena blacklist yang tiap sebentar suruh video call, tiap sebentar send location itu memang udah blacklist Bang. Udah banyak jejak digital dia kejahatan masa lalunya dia. Reputasinya udah rusak tuh. Tiba-tiba bertanya playing victim. Iya Dia betul. overthinking. Memang ada penyebabnya. Nah, coba kalau kita tidak tengok wanita lain, ya kita muliakan istri, sayang istri, ratukan istri, nggak mungkin istri juga akan overthinking. Bahkan ketika suami sukses mendidik istrinya menjadi istri yang soleha, istri akan bertanya, apakah abang bahagia dengan aku? Apakah abang puas dengan aku? Kalau tidak, aku carikan abang yang lebih baik. Aku ikhlas. Itu terbaik tuh. Sampai bisa ngomong gitu Nah, Iya. itu baru hebat laki. Tapi laki-laki ditawarkan itu rasanya nggak mau. Iya, betul. Aduh enggak, yang kamu udah cukup. Gitu. Jadi sebaik-baik laki-laki yang paling sayang kepada istrinya, yang paling baik kepada keluarganya, dan sebaik-baik wanita adalah wanita yang paling pandai menyenangkan hati suaminya. Dan hampir seluruh suami itu senangnya apa? Apa? Hampir seluruh suami itu apa yang disenangi? Diperhatikan. Diperhatikan. Betul. Memang baik, asli baik. Iya. Memang Masya Allah. Kalau kamu apa coba? Istri saya suka cemburu sama mainan-mainan saya. Itu kan banyak. Bukan masalah cemburu itu. Iya. Pertanyakan ini dari mana? Biasa harga 500.000, ini 50.000. Ini harga promo, Harga promo Iya. biasa itu. Kang Arman lebih senior lah dalam itu. La ilaha illallah. Sudah curhat episode ini. Semoga kita semua yang menyaksikan tuh dapat manfaatnya. Gini, kesimpulan aja, kesimpulan. Cemburu di dalam rumah tangga dan di dalam dilihat dari pola angle Islam. Ya. Jadi cemburu itu adalah satu hal yang sangat wajar, manusiawi, diwajibkan ya untuk pasangan suami istri. Cemburu itu sering cemburu itu, tapi yang nggak boleh itu berlebihan. Ya. Bahkan ada ancaman bagi suami yang tidak punya rasa cemburu. Ya, laki-laki yang tidak ada rasa cemburu maka diharamkan mencium bau surga, dayus. Dan ternyata setelah kita pikirkan lagi, ini mengalir obrolan kan, yang cemburu ternyata bukan cuma istri, bukan cuma suami, tapi Allah pun cemburu. Maka Allah jangan pernah diduakan ya. Kalau istrimu tak suka diduakan, apalagi Allah. Apalagi Allah. Ya, makanya jagalah rumah tangga sebaik-baik mungkin. Suami yang sukses siapa? Suami yang mampu meyakinkan anak istrinya bahwasanya kehidupan kita bukan di dunia tapi di akhirat.
Ya, hakikat pernikahan nanti di surga bukan di dunia. Jadi suami yang bisa membawa istrinya sampai berjumpa dengan Allah dalam surga. Di sana nanti kita hidup selama-lamanya, menikah selama-lamanya. Kalau di dunia ini ujian saya. Di dunia ini semua pasti akan berpisah, meninggalkan kita. Semua. Yang tidak mungkin meninggalkan kita siapa? Hanya Allah saja. Maka dapatkan Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Silakan cemburu, cemburu karena Allah. Bukan karena suuzon, bukan karena tajassus, mencari-cari aib, cari kesalahan, dan bukan untuk merusak hubungan. Tapi untuk menjaga istrimu, menjaga suamimu. Sekali lagi saya ulang lagi, mencari istri itu mudah, mencari suami itu mudah. Yang susah itu menjaga istri kita jangan sampai jadi istri orang, dan menjaga suamimu jangan sampai jadi suami orang. Camkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Amin. Insya Allah nih episode yang tidak lama ini tapi mendapatkan masukan yang nonton kita juga real di Ustadz Dery. Alhamdulillah banget. Saya tuh paling seneng kalau acara kayak gitu. Jangan marah saya nggak cemburu Ustadz. Paling seneng karena setiap pertemuan tuh pasti ada ilmu yang kita dapat. Iya, betul. Ada aja ilmu baru yang bisa kita dapatkan yang semoga bisa menjadi manfaat juga buat teman-teman yang nonton. Amin, ya Allah, amin. Sebagai penutup, saya juga ingin mengucapkan terima kasih sekali kepada Kopi Tubruk Gajah yang sudah bertahun-tahun mendukung acara ini, program ini, Ramadan Curhats ini. Kopi Tubruk Gajah benar-benar kopi. Terima kasih juga kepada teman saya Yusri, Ustadz Dery juga Sama-sama. menemani saya. Sama-sama, Kang. Buat teman-teman yang melihat Curhats tahun ini, selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai ketemu di Curhat episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waktunya ngeronda lagi. Mata melek sampai pagi. Karena bercerai kita sepi, bersatu kita ngopi. Ditemani Kopi Tubruk Gajah, benar-benar kopi.